Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi Islam, yaitu tentang riba, sebuah praktik keuangan yang dilarang keras oleh syariat, tapi masih marak terjadi dalam masyarakat kita. Pengertian riba. Riba secara bahasa berasal dari kata roba yarbu, yang artinya tambahan atau kelebihan. Namun dalam istilah syariat, riba merujuk pada tambahan harta dalam suatu transaksi yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Tambahan ini muncul tanpa adanya pertukaran nilai yang seimbang, sehingga menyebabkan ketimpangan dan kedzaliman. 2. Hukum keharuman riba dan dalilnya. Islam mengharamkan riba secara tegas. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu bi harbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kemudian ada juga hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Jenis-jenis dan contoh praktik riba. 1. Riba fadl, terjadi dalam barter barang sejenis tetapi tidak seimbang. Contoh, emas 10 gram ditukar dengan emas 12 gram secara langsung walaupun sama-sama emas. Karena berbeda beratnya, ini termasuk riba. 2. Riba nasi'ah, terjadi karena adanya penangguhan waktu pembayaran, dan inilah yang paling banyak terjadi saat ini. Contohnya, meminjam 10 juta dan dikembalikan 12 juta dalam waktu 6 bulan. Tambahan 2 juta itu adalah riba yang diharamkan. 3. Ada riba yad, yaitu ketika terjadi transaksi jual beli tapi harga belum disepakati sebelum pihak berpisah. Contohnya, pembeli ditawari harga kendaraan 10 juta tunai atau 12 atau 15 juta kredit, tapi belum memilih salah satu saat akad. 4. Riba qardu, terjadi dalam pinjam meminjam ketika sejak awal sudah ada syarat tambahan saat pengembalian. Misalnya meminjam 5 juta, disyaratkan kembali 6 juta, maka 1 juta itu adalah riba qardu yang hukumnya haram. Dampak buruk riba. Riba bukan hanya dosa pribadi, tapi merusak struktur sosial dan ekonomi. Dampak negatifnya: 1. Eksploitasi orang miskin. 2. Muncul kesenjangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. 3. Melemahkan semangat kerja dan produktivitas. 4. Menimbulkan permusuhan dan hilangnya empati sosial. 5. Merusak niat tolong-menolong dalam pinjam-meminjam. Upaya meninggalkan riba. Apa yang bisa dilakukan? 1. Memahami akad-akad halal seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. 2. Gunakan bank dan koperasi syariat. 3. Edukasi masyarakat tentang bahaya riba. 4. Perkuat nilai tolong-menolong, bukan mencari untung dari kesulitan orang lain. 5. Tingkatkan ketakwaan dan keikhlasan. Penutup dan nilai moderasi. Riba bukan sekedar isu ekonomi, tetapi juga isu moral dan sosial. Dengan meninggalkan riba, kita telah menghidupkan nilai-nilai moderasi Islam, keadilan, keseimbangan, kasih sayang, dan islah atau perbaikan sosial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.